putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentam dan bergetar, kelayap lepaskan. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta... Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset. Aku tergelincir. Aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandon. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Harold, Kapten, dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas.
Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang dengan gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel Diesel. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dart terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Maxi sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandon. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandon? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky.
Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari Mon. Aku melesat dengan cepat. Aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup peluit keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Juru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Percy anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo, Mavis. Aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa, Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo, petani McCall. Aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau. Sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi Diesel,
Aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizi tua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizi tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Oh, Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. aku ingin perbaiki Wizi tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizi tua. Wizi tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini, Lalu Thomas terkejut. jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif